Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teks anekdot. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada kesempatan ini? Jadi, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari teks anekdot, ciri-cirinya, tujuannya, strukturnya, cara membuat teks anekdot, dan juga contohnya. Itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Meskipun teks anekdot berisi cerita lucu, tetapi teks anekdot juga bisa memiliki banyak maksud yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik. Banyak yang menganggap bahwa teks anekdot merupakan cerita yang berisi rangkaian beberapa kalimat lucu. Namun, kriteria teks anekdot bukan hanya lucu, tetapi bisa menyampaikan maksud penulis. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot dapat diartikan sebagai sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Selain itu, teks anekdot biasanya juga membahas orang penting atau terkenal dan tentunya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Hal ini yang membuat teks anekdot pada dasarnya merupakan sebuah cerita lucu yang ditulis dan dibuat berdasarkan apa yang terjadi di dunia nyata. Ciri-ciri teks anekdot yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mampu menghibur dan membuat tertawa. Hal ini berarti teks anekdot memuat beragam kisah lucu atau humor. Yang kedua, memiliki sifat menggelitik. Hal ini berarti teks anekdot dapat membuat setiap orang yang membacanya akan merasa terhibur dengan kisah lucu yang terdapat di dalam teks. Setiap cerita lucu itu bisa membuat pembaca merasa terhibur. Yang ketiga yaitu memiliki sifat menyindir. Dalam beberapa kisah, teks anekdot ditemukan banyak dipakai sebagai media untuk menyindir sesuatu, baik itu orang maupun kelompok. Oleh karena itu, teks anekdot bisa juga dibilang sebagai media untuk mengkritik suatu peristiwa yang sedang terjadi. Yang keempat, bisa jadi mengenai orang penting. Maksudnya, karena tidak ada aturan yang ketat untuk membuat teks anekdot, memungkinkan teks ini digunakan untuk membahas orang-orang penting. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Tidak seperti teks yang lain, teks anekdot lebih fleksibel untuk dibentuk sesuai keinginan dari penulis. Dengan begitu, penulis memiliki sudut pandang yang lebih luas dan bisa menghasilkan teks anekdot dengan maksimal. Yang keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Orang yang hendak menulis membuat cerita lain yang sebenarnya berhubungan dengan kehidupan saat ini. Yang ketujuh, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Selanjutnya yaitu tujuan dari teks anekdot. Tujuan dari teks anekdot ini terdapat 3 macam. Yang pertama, untuk membangkitkan tawa pembaca. Teks anekdot yang memiliki ciri berupa bersifat lucu, maka tujuan dari dibuatnya teks anekdot adalah membangkitkan tawa pembaca. Oleh karena itu, dalam membuat teks anekdot dibutuhkan kemampuan dalam memahami selera humor yang sesuai dengan suatu keadaan. Yang kedua, sebagai sarana hiburan. Teks anekdot yang bersifat lucu bertujuan juga untuk menghibur pembaca. Oleh karena itu, tak sedikit orang yang akan terhibur setelah membaca teks anekdot. Bisa saja kamu salah satu orang itu. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengkritik. Seperti yang sudah dijelaskan dari pengertian teks anekdot, bahwa yang biasanya digunakan untuk
mengkritik tentang sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Dengan adanya teks anekdot ini, pembaca akan tertawa, terhibur, sekaligus mendapatkan suatu informasi dalam bentuk kritikan. Selanjutnya yaitu struktur teks anekdot. Teks anekdot terdiri dari 5 struktur. Yang pertama, abstrak. Abstrak ini adalah bagian pertama dari teks anekdot. Bagian ini terdapat di bagian awal paragraf, yang mana biasanya digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai keseluruhan isi cerita. Yang kedua yaitu bagian orientasi. Berbeda dengan abstrak yang memberikan gambaran awal, orientasi biasanya berisi awal kejadian sebuah cerita. Orientasi juga bisa disebut sebagai bagian untuk menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa utama yang terjadi. Yang ketiga, krisis. Setelah pembaca mengetahui awal cerita dari teks anekdot, krisis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama dari teks. Yang keempat, reaksi. Reaksi sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Reaksi biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita teks anekdot. Bagian yang kelima yaitu koda. Bagian ini adalah bagian terakhir dari teks anekdot. Setelah keseluruhan cerita sudah tersampaikan, koda dapat digunakan sebagai penutup sekaligus pemberian pesan dari penulis cerita teks anekdot. Setelah mengetahui pengertian teks anekdot, tujuan, ciri-ciri, hingga struktur dari teks anekdot, selanjutnya akan dijelaskan tentang kaidah kebahasaan pada teks anekdot. Kaidah kebahasaan sendiri dapat dikatakan sebagai gaya bahasa yang dimiliki teks tertentu. Kaidah kebahasaan biasanya juga digunakan untuk membedakan antara teks satu dengan teks yang lain. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan teks anekdot yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu menggunakan kata keterangan waktu lampau. Yang kedua, menggunakan kata penghubung. Yang ketiga, menggunakan kata kerja. Yang keempat, menggambarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu. Yang kelima, menggunakan jenis pertanyaan retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Setelah mengetahui hal-hal mengenai teks anekdot, selanjutnya akan dijelaskan cara membuat teks anekdot. Yang pertama yaitu pilihlah topik atau tema yang akan dibahas dalam teks anekdot. Yang kedua, tentukan tokoh yang ada di dalam teks anekdot. Yang ketiga, pilih atau tentukan suatu peristiwa yang akan dijadikan sebagai latar belakang. Yang keempat, membuat rangkaian peristiwa dalam bentuk alur teks anekdot. Yang kelima, susun kerangka teks anekdot dan kembangkan agar menjadi suatu cerita yang memiliki satu kesatuan. Yang keenam, teks anekdot disunting atau dicek kembali apa yang kurang dan apa yang akan ditambahkan. Setelah dijelaskan mengenai cara membuat teks anekdot, selanjutnya kami akan menampilkan contoh dari teks anekdot yang berupa dialog. Silahkan untuk dibaca dan dipahami. Nah, dari contoh anekdot yang ditampilkan, dapat kita ketahui secara jelas bahwa dialog sedang membahas masalah yang spesifik, yaitu KPK. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dipahami sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia. Dalam teks anekdot tersebut tidak membahas secara detail dampak yang dimaksudkan dari percakapan, sehingga teks cenderung tidak bertahan dalam waktu yang lama.
teks anekdot di atas pada dasarnya berbeda dengan cerita humor yang banyak ditemukan di novel atau komik. Cerita dalam novel atau komik biasanya lebih membahas masalah secara detail dan mendalam, sehingga menghasilkan cerita yang memberikan dampak dalam waktu yang lama. Selain itu, novel atau komik memang memiliki tujuan untuk membangun emosi pembaca dengan pesan motivasi, baik dari pengalaman penulis atau pengalaman orang lain. Hal ini sangat berbeda dengan cerita pada teks anekdot yang tidak wajib memaksudkan pengalaman pribadi atau fakta. Cerita dalam teks anekdot biasanya dibuat sesuai imajinasi dari penulis dan bertujuan untuk menghibur sekaligus membawa maksud tertentu. Baik, itulah tadi pembahasan yang kita bahas di kesempatan video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.